Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amalia Firdausya Berliana, Faridoh, dan Siti Anis Khairunisa akan membahas mengenai penelitian kualitatif deskriptif. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis kualitatif deskriptif yang akan dibahas oleh saya sendiri. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis kualitatif deskriptif. Menurut Caswell dalam Sugiono, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, etnografi, case study, dan narrative research. Yang pertama ada phenomenological research, merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua ada grounded theory, adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generasi apa yang diamati, dianalisa secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga yaitu etnografi, merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui metode observasi dan wawancara. Kemudian ada case studies, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Kemudian yang terakhir ada narrative research, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam hidupnya. Kemudian data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif kronologis. Oke, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu teknik interaktif dan teknik non-interaktif. Teknik interaktif yaitu ada kemungkinannya terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Contoh dari teknik interaktif ini yaitu wawancara, observasi berperan, dan focus group discussion. Selanjutnya yaitu teknik non-interaktif. Nah, kalau teknik ini tidak ada saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber datanya berupa benda atau manusia yang tidak tahu jika sedang diteliti atau diamati. Contoh dalam teknik non-interaktif yaitu analisis, observasi tidak berperan, serta dokumen, kemudian kuesioner terbuka. Nah, ada berbagai cara dalam pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Nah, melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Kemudian ada wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari 2 pihak atau lebih. Jadi ada 2 peran ya, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi. Nah, wawancara ini dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi atau analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen lainnya. Teknik dokumentasi atau analisis dokumen merupakan teknik yang lebih mudah dibandingkan teknik yang lainnya. Kemudian yang keempat ada triangulasi, yaitu usaha
untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ido. Saya Farido, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif deskriptif itu yang pertama ada peneliti itu sendiri. Jadi menurut Sugiono mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Menurut Sugiono, teknik analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Yang pertama yaitu ada data reduction atau redaksi data. Nah, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Nah, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Kemudian selanjutnya ada data display atau penyajian data. Nah, untuk mendisplay data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Nah, melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisirkan, kemudian tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu conclusion drawing atau verification. Jadi, kesimpulan pertama bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Jadi kesimpulan awal yang dikemukakan itu masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jadi dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif itu mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.